warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syakila dari SLBA Bina Insani Provinsi Lampung. Saya akan menceritakan legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah ibu petani yang bernama Ibu Engga. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual di pasar. Syukurlah, hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali, aku butuh minum. Nah, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Sang ibu mempunyai seorang anak gadis yang cantik, bernama Putri Sorea. Namun sayang, putrinya mempunyai perisai yang tak sama dengan kecantikannya. Nak, ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, aku ambil sendiri saja. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari ia hanya bersolek dan bersolek. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Hingga pada suatu hari, Ibu, cepat kemari, cepat ibu. Ada apa, nak? Lihat ini, sisirku patah. Aku jadi tidak bisa berdandan. Aku minta yang baru. Iya, nak, nanti kalau ibu ke pasar, kita beli yang baru. Aku juga minta dibelikan perhiasan yang baru. Tapi ibu tidak punya cukup uang, nak. Pokoknya aku ingin sisir dan perhiasan. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. Sang ibu menjadi sedih dan bingung karena ulah sang anak. Malam itu, sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengannya yang selama ini ia tabung. Sebenarnya tabungan itu untuk keperluan sehari-hari. Namun demi mengabulkan permintaan anak satu-satunya, ia rela memecahnya. Esoknya, sang ibu hendak ke pasar untuk menjual sayur dan membelikan permintaan sang anak. Nah, ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo kita pergi ke pasar. Asik, sisir baru, perhiasan baru. Akhirnya, mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayuran dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, akhirnya mereka hampir tiba di pasar. Ketika hendak memasuki pasar, tiba-tiba sang anak berpesan, "Ibu, sebaiknya ibu berjalan agak jauh dariku." "Kenapa, nak?" "Sudahlah, ibu bisa dapat kataanku. Mana uangnya, biar aku beli sendiri." Rupanya sang anak malu mempunyai ibu yang tak secantik dirinya. Ketika di toko perhiasan, "Silakan dipilih perhiasannya, Nona cantik." "Wah, bagus-bagus, aku jadi bingung." "Nah, apakah kau sudah menemukannya, Pas?" "Ih, apa itu ibumu?" "Hah? Aku tak punya ibu seperti itu." Sang ibu terkejut mendengar perkataan anaknya. Namun ia masih memaafkannya. Setelah membeli sisir dan perhiasan, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Sama seperti waktu berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan ibunya. Dalam perjalanan pulang, sang anak bertemu dengan beberapa pemuda. "Hai Nona, kau nampak cantik sekali. Kecantikanmu membuat kami terpana, Nona cantik." "Ah, terima kasih. Siapakah mereka ini, nak?" Apa itu ibumu?"
Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapa aku. Kali ini sang ibu tak sanggup lagi menghadapi sang anak. Terisak-isak, ia pun bersimpuh dan berdoa pada Tuhan. Oh Tuhan, berikan keadilan-Mu ya Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabulkan doa sang ibu. Tiba-tiba awan gelap menaungi langit yang cerah. Sang anak terkejut. Tiba-tiba kakinya terasa kaku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan? Kaki sang anak perlahan-lahan mulai membatu. Ia terus menangis tak henti-henti. Ibu, maafkan aku, Ibu. Akhirnya, bujur tubuh sang anak menjadi batu. Ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Pesan dari cerita ini adalah jangan pernah menyakiti orang tuamu karena keterbatasannya. Sayangilah dan hormatilah, terutama ibu yang telah melahirkanmu dan membesarkanmu